Dan inilah ciri khas seorang wali. Meski dilanda kelaparan akut, di saat datang rezeki halal kepadanya, ia pun tetap sedekahkan rezeki itu kepada orang lain yang membutuhkannya. Kisah selanjutnya yaitu khasiat rumput dan air Madrasah Syekh Abdul Qadir. Selain pernah dilanda krisis pangan, Baghdad juga pernah dilanda penyakit mematikan. Pernah suatu masa Baghdad diserang penyakit kolera ataupun ta'un. Akibatnya banyak penduduk Baghdad yang meninggal dunia. Merebaknya penyakit kolera itu membuat penduduk Baghdad panik dan bingung. Mereka lari ke sana kemari untuk mencari obat, tetapi tak satupun dokter atau tabib yang sanggup menyembuhkan. Karena itu, satu-satunya jalan adalah lari ke Syekh Abdul Qadir. Menghadapi masyarakat Baghdad yang membanjiri rumahnya untuk minta tolong karena wabah kolera, Syekh Abdul Qadir memberikan solusi yang aneh. Beliau berkata kepada kerumunan masyarakat, "Kalian yang mau makan rumput di sekitar rumahku, insya Allah akan sembuhkan penyakit kolera yang menimpa kalian." Tanpa menunggu lama, orang-orang itu langsung berduyun-duyun ke halaman madrasah. Mereka langsung mencabuti rumput di sekitar madrasah dan memakannya. Tak lama kemudian penyakit mereka langsung sembuh. Karena banyaknya orang yang terjangkiti penyakit kolera, maka semakin banyak orang yang merumput di sekitar madrasah Syekh Abdul Qadir. Hingga akhirnya sekitar madrasah itu langsung bersih. Tak ada satupun rumput yang nongol. Namun penduduk Baghdad lainnya yang terkena kolera tidak kebahagiaan rumput. Rumput di sekitar madrasah sudah tandas, sementara orang-orang yang terkena kolera masih sangat banyak. Maka Syekh Abdul Qadir bilang kepada mereka yang tak kebahagiaan rumput ini, beliau berkata, "Kalian yang tak kebahagiaan rumput, silahkan meminum air yang ada di sumur madrasahku. Insya Allah penyakit kalian disembuhkan oleh Allah." Mendengar perkataan Syekh Abdul Qadir itu, mereka langsung menuju ke sumur madrasah. Di situ mereka langsung menimba dan meminumnya. Hingga saat itu juga penyakit mereka langsung hilang. Bukan hanya itu, penyakit kolera yang ada di Baghdad pun akhirnya hilang. Penduduk Baghdad kembali aman dan sehat. Kisah selanjutnya yaitu Syekh Abdul Qadir melawan iblis. Bukan hanya jin, iblis pun kalah dengan Syekh Abdul Qadir. Sebagaimana dikisahkan oleh Asy-Syarifaini bahwa suatu hari Syekh Abdul Qadir berkata, "Pernah aku sehari penuh bermukim sendirian di reruntuhan yang ada di Iwan Kisra dan tidak kembali ke Baghdad." Ketika Syekh Abdul Qadir duduk sendirian di Iwan Kisra itu, ia seringkali menyaksikan setan-setan dan jin-jin yang menampakkan dirinya dalam bentuk pasukan perang. Mereka datang dengan berkelompok-kelompok dengan jumlah yang besar, layaknya tentara yang terjun ke medan tempur. Mereka datang dengan membawa senjata dan mengendarai kuda. Wajah mereka pun menakutkan, seram, kejam, dan beringas. Gerombolan pasukan setan dan jin itu hendak menyerang Syekh Abdul Qadir. Setelah berada dalam jarak yang dekat, pasukan jin dan setan ini langsung menyerang Syekh Abdul Qadir dengan senjata mereka. Mereka langsung melemparkan tembakan panah dan ayunan pedang. Ketika digempur oleh rombongan pasukan jin dan setan itu, tiba-tiba hati Syekh Abdul Qadir mengeluarkan suara, "Berdirilah dan lawan mereka Abdul Qadir, kami siap membantumu. Kami datang dengan pasukan yang mereka tidak akan mengalahkannya." Setelah mendengar suara itu dari lubuk hatinya, Syekh Abdul Qadir langsung melakukan serangan kepada segerombolan setan dan jin tersebut. Satu kali serangan, pasukan setan dan jin itu langsung lari tunggang-langgang ketakutan. Mereka semua hilang dari hadapan Syekh Abdul Qadir. Namun masih ada satu setan yang tidak mau pergi. Ia tetap berada di dekat Syekh Abdul Qadir. Bukan hanya itu, setan itu mendekati Syekh Abdul Qadir dan melontarkan ancaman, "Kamu pergi dari sini atau aku akan menghajarmu." Mendengar ancaman dari setan itu, Syekh Abdul Qadir langsung marah. Beliau melayangkan serangan ke setan tersebut hingga setan itu terjengkal, jatuh, dan akhirnya bangun lagi untuk melarikan diri. Seluruh setan dan jin akhirnya hilang di hadapan Syekh Abdul Qadir. Di saat itulah Syekh Abdul Qadir masih mengucapkan sebuah lafaz, "La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim." Tidak ada kekuatan apapun kecuali hanya bersama Allah yang maha tinggi dan maha agung. Saat itu juga setan yang mengancam Syekh Abdul Qadir dikala sedang melarikan diri langsung terbakar hingga hangus.